bincang-bincang dulu sebentar. Saya minta waktu tak sedikit, Di. Iya, bisa. Bagaimana, Dek? Apakah ada waktu tuh untuk sharing-sharing? Iya, ada. Kalau boleh tahu siapa nama tak, Dek? Nadia Murawati. Biasa dipanggil siapa? Wati. Di, bagaimana perasaan tak untuk hari ini, Dek? Alhamdulillah baik. Baiklah, bagaimana kalau kita berbincang-bincang lebih lanjut tentang perkembangannya adik yang sudah remaja. Tujuannya itu, Dek, agar kita bisa mengetahui tentang upaya-upaya dan persiapan apa saja yang akan adik lakukan pada usia remaja. Dan juga itu, Dek, untuk mengetahui ciri remaja normal dan perilaku penyimpangan pada remaja. Berapa lama kita kira-kira mau bincang-bincangnya, Dek? Bisa 15 menit. 15 menit cuma saja, Dek. Iya. Kalau misalnya masih kurang, kita tambah saja 15 menit, Dek, jadi 30 menit. Sesuaikan saja. Baiklah, kita bincang-bincang di mana saja? Di mana tuh, Dek? Di sini mau? Iya, bisa. Di sini mau, Dek. Iya. Ini, Dek, saya ada bawakan leaflet tentang perkembangan remaja. Mungkin bisa dibaca-baca, Dek. Oh, iya. Silakan Wati baca-baca, mungkin dulu di situ tertulis di sini ciri perkembangan remaja dan juga ada itu yang normal dan penyimpangan. Bagaimana itu menurut Dek? Sesuai dengan tertulis di sini? Oh iya, sesuai. Baiklah, saya jelaskan cirinya ya, Dek. Jadi, tugas utama remaja itu adalah kemampuan remaja mencapai identitas diri, meliputi peran. Tujuannya, kita bisa bilang tuh tujuan utamanya itu remaja adalah kemampuan remaja mencapai identitas, keunikan dan ciri khas dirinya. Dan juga itu bila hal ini tidak tercapai, maka remaja akan mengalami kebingungan peran yang berdampak pada rapuhnya kepribadian sehingga akan terjadi gangguan konsep diri. Iya. Jadi itu kita mau diskusikan ini bahas satu-satu kita. Nah, coba ditelaah lagi ya. Apakah sudah dipahami itu, Dek, yang tadi saya jelaskan? Iya, karena tercantum juga di leaflet tadi, jadi sangat jelas nih. Bagus itu, Dek, kalau paham-paham nih sedikit. Kalau kita lanjutkan percakapannya yang tadi, kita lanjut tentang kemampuan dan cita-citanya Adewati. Bagaimana sekolahnya, menurut tak itu apa kelebihan tak punya dari segi fisik, prestasi di sekolah, apa-apa itu? Kalau misalnya di sekolah saya biasa ikut lomba-lomba bulu tangkis, juga tidak olahraga walaupun biasa tidak menang. Gitu. Jadi kalau dengan kegiatan di rumah tak ya, apa itu? Kalau di rumah biasa saya juga bantu membersihkan rumah, cuci piring dan lain-lain. Ya, baik sekali, Di Adewati yang sudah menyebutkannya sekarang apa kekurangannya yang dirasakan dengan kelebihan dan kekurangan itu. Bagaimana pendapat tak itu tentang diri tak sendiri? Kalau saya selalu ikut lomba-lomba tapi saya jarang bersosialisasi biar sama teman sekolah saya, jadi saya kurang bergaul begitu. Tapi kalau di rumah saya juga jarang komunikasi sama keluarga. Jadi menurut itu di apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk keluarga tak? Kurasa itu belum pernah, Kak, makanya saya kayak agak susah komunikasi sama mereka. Kalau sekarang bagaimana kalau kita lanjut lagi diskusikan dengan orang tua, apa harapan mereka terhadap Adewati dan apa yang harus membuat mereka bangga dengan Ade? Iya, karena saya kan udah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi sekarang Ade itu sudah mengenal kelebihan dan kekurangan sendiri. Kalau boleh tahu apa cita-cita tadi? Jadi pemain bulu tangkis. Alhamdulillah. Jadi apa upaya itu yang dilakukan untuk mencapai jadi cita-cita itu tadi pemain bulu tangkis? Itu mereka rajin berlatih, sering-sering ikut lomba untuk pengalaman. Terus apa itu alternatif kedua jika cita-cita itu tidak tercapai? Mungkin ada cita-cita yang kedua? Tidak, saya akan berusaha lagi di situ. Oh, itu bagus. Ya. Jadi mari kita sama-sama baca kembali itu tadi leaflet tadi, Dek. Yang ini. Oh iya. Jadi bisa baca-baca di situ lagi mengenai cara agar ada itu berkembang sebagai remaja yang sehat. Ciri-cirinya. Iya, ciri-cirinya, cara yaitu bergaul dengan sebayanya, kan tadi kita bilang kurang bergaul sama sebaya tak, atau orang lain yang mempunyai kegiatan positif, mengikuti kegiatan di sekolah ataupun di luar sekolah seperti bela diri, seni dan kegiatan olahraga lainnya.
bagaimana kalau kita lakukan latihan kegiatan yang dapat adik lakukan di rumah. Jadi bagaimana itu kalau kita lakukan latihan itu dari sekarang, kegiatan yang dapat adik lakukan di rumah seperti ini. Mungkin bisa dilakukan ini pembersihan sofanya adik. Kasih rapi, Di. Iya, kasih rapi. Nah, Di atas meja. Kalian mikanya sama mejanya, Di. sama mejanya dulu. Karena ini berantakan sekali juga. Ya. Ya, bagus sekali Mbak Dedi yang kita lakukan itu. Iya. Jadi Ya. Jadi bagaimana tuh kalau kegiatan ini kita masukkan ke dalam rencananya kegiatannya ada setiap hari. Jadi setiap hari itu kita bantu bersihkan orang tua atas sofanya, meja ataupun tempat tidur yang di dalam. iya. Jadi bagaimana tuh dia prasanta setelah kita berbincang-bincang dan latihan tadi ini. Ya, jadi saya bisa tahu nih bagaimana apa pastinya kalau jadi remaja, bukan cuma kita duduk-duduk saja, tapi kita membantu pekerjaan rumah. Baik sekali, jadi masih kita ingat kita ada ciri-cirinya. Iya, masih karena ada juga tadi ini. Ya, tadi yang dari Iya. chatnya di. Nanti saya baca-baca lagi, Di. Jadi coba lakukan untuk mencapainya pada jadi minggu depan itu saya datang lagi dan kita akan mendiskusikan lagi cara lain yang dapat adik lakukan untuk mencapai perkembangan psikososialnya atau Iya. remaja normal. Baiklah Dek, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu Di. Iya, makasih. ya. Iya. Mari. Assalamualaikum.